Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelas Indralaya A dengan saya sendiri yaitu Aprilia Jeliwandari dengan NIM 06091182227018 dan dua anggota lagi teman saya yaitu Muhammad Aziman dan Ahmad Faisal Ashraf. Silahkan perkenalkan diri kalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziman, NIM 060912822715, kelas Indralaya A. Saya Ahmad Faisal Ashraf dengan NIM 06091282227028, asal kelas Indralaya A. Adapun tujuan pembelajaran yaitu mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi katabolisme asam lemak. Katabolisme adalah reaksi pemecahan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Salah satu molekul kompleks yang dapat diurai dalam reaksi katabolisme ini adalah asam lemak. Sebelum asam lemak dioksidasi, asam lemak mengalami dua tahapan, yaitu tahap aktivasi dan transport ke mitokondria. Oksidasi asam lemak terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, beta oksidasi, yang kedua, siklus Krebs, yang ketiga, sistem transfer elektron. Sel memperoleh asam lemak dari tiga sumber, yaitu lemak yang dikonsumsi dalam makanan, lemak yang disimpan dalam sel sebagai tetesan lipid, dan lemak yang disintesis dalam suatu organ untuk diekspor ke organ lain. Adapun sampel asam lemak yaitu kacang tanah, keju, dan alpukat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang uji kelarutan lipid. Nah, uji kelarutan lipid ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Lipid tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi dapat mudah larut dalam pelarut nonpolar seperti ether dan kloroform. Nah, pada gambar reaksi di samping ini, apabila campurannya homogen, berarti itu adalah kandungan lipid, disebut dengan polar mixed with polar. Tetapi jika dia tidak homogen, berarti dia bukan lipid, yang artinya nonpolar mixed with nonpolar. Next, selanjutnya itu adalah uji ketidakjenuhan lipid. Nah, uji ketidakjenuhan lipid ini kita menggunakan iodin. Penambahan iodin sampai larut hingga menampilkan warna merah. Nah, penambahan ini juga bisa menggunakan penambahan kloroform sebagai amul silver. Nah, apabila dia mengalami reaksi, maka dia disebut dengan ketidakjenuhan lipid. Begitupun dengan sebaliknya. Selanjutnya, perhatikan aktivitas tersebut. Nah, aktivitas ini melihatkan tentang reaksi yang disebabkan oleh KOAA dan RCAS berangkap O. Di sini akan menggunakan yang namanya bantuan dari ATP atau yang terakhir itu adalah tentang transport. Nah, transport dalam prosesnya bisa kita perhatikan pada gambar ini. Adanya masuk, ada yang keluar. Sehingga akan menghasilkan ikatan-ikatan rangkap dari asam lemak yang menjadi transport, baik itu yang pasif maupun yang aktif. Siklus Krebs bisa dilihat pada gambar, mempunyai 8 ATP, 24 NADH2, 8 FADH2, dan 16 CO2. Berikut adalah ATV yang dihasilkan dalam katabolisme asam lemak, bisa dilihat pada gambar tersebut. Dengan hasil ATP 130 ATP. Contoh asam lemak jenuh. CH3COOH, asam asetat. Contoh asam lemak tak jenuh H3C CH27 CH menjadi CH CH27COOH atau asam
oleat. Kesimpulan, katabolisme asam lemak adalah reaksi pemecahan asam lemak menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Sebelumnya asam lemak dioksidasi. Asam lemak mengalami dua tahapan, yaitu tahap aktivasi dan transport ke mitokondria. Oksidasi asam lemak terdiri dari 3 tahapan, yaitu pertama, B-oksidasi, 2 siklus Krebs, 3 sistem transfer elektron. Sel dapat memperoleh asam lemak salah satunya dari makanan. Banyak makanan yang mengandung asam lemak, diantaranya alpukat, keju, kacang tanah, dan masih banyak lagi.